fotonya kan besar. Terus dia lihat kayak, oh itu timun mas, udah jalan, udah wing 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 lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini teman-teman merasa bahagia dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini maupun kedepannya. Oke teman-teman, ingat gak materi biologi waktu SD kalau misalnya mamalia itu berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan untuk unggas itu bertelur. Reptil juga bertelur, menetas gitu ya, terus nanti anaknya keluar. Nah, tapi kan manusia itu masuk ke dalam golongan mamalia karena kita ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui gitulah ya. Tapi pernah gak sih bayangin kita tuh beneran dilahirin atau menetas dari telur? Nah, sekali ini aku mau cerita tentang legenda seorang anak yang bernama Timun Mas. Nah, kenapa sih dia dinamain Timun Mas? Situ kita mulai dari cerita ketika ada seorang perempuan janda, kayak dia punya suami tapi udah gak ada, di sebuah daerah pada zaman dahulu. Oke, ini legenda ya, jadi ceritanya kayak zaman dulu gitu. Nah, janda ini dipanggilnya Mbok Rondo. Rondo karena dia udah pernah bersuami tapi udah nggak ada suaminya gitu ya. Kalau misalnya laki-laki udah nikah terus habis itu entah itu cerai, entah itu istrinya meninggal, nanti dinamainnya Duda, Rondo gitu ya. Nah, ini cerita tentang Mbok Rondo. Mbok Rondo ini tuh hidup sebatang kara sendiri. Dia udah gak punya keluarga, gak ada sanak keluarga kayak saudara atau anak, ibu, ayah itu udah gak ada. Dia itu tuh kan sendirian dan ngerasa sepi, kayak butuh temen, atau lebih enaknya disebut Mbok Rondo ini pengen punya anak yang nemenin dia menjalani hari-hari tuanya gitulah ya. Oke, singkat cerita, karena ini ingat sekali lagi, ini kan legenda. Nah, pada zaman dulu ada yang namanya raksasa, Buto gitu, nyebutnya Buto gitu ya. Nah, Mbok Rondo ini kedatangan Buto yang kebetulan si Buto ini tahu kalau misalnya Mbok Rondo pengen punya anak, pengen punya kayak momongan gitulah ya. Terus si Buto ini bilang, Mbok Rondo, aku bisa ngasih kamu anak asalkan nanti ketika anak itu sudah berumur 17 tahun aku akan mengambilnya lagi gitu ya. Artinya kalau misalnya udah gede, udah 17 tahun, aku bakal ngambil lagi buat aku makan gitu. Karena raksasa waktu itu mungkin kayak sejenis titan yang makani manusia gitu, namanya lagi legenda gitu ya. Terus Mbok Rondo ya kan udah seneng kayak, oh aku bakal punya anak, kayak oke, apapun akan aku lakukan asalkan aku punya anak, aku bakal punya teman gitu. Dan dia tuh kayak nggak mikirin kayak kedepannya bakal anaknya diambil apa gimana, itu urusan nanti gitu lah ya. Yang penting hari ini aku bakal punya anak, atau deket-deket ini aku bakal punya anak yang bakal aku rawat gitu. Akhirnya si Buto ini ngasihin benih. Kan sebenarnya awalnya bingung, kayak Mbok Rondo itu bingung kayak, aku tuh mintanya anak kok malah dikasih benih gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah pasrah aja, terserah mau dikasih benih tanaman apa juga diterima. Nah, waktu diterima terus ditanam sama Mbok Rondo ini tanamannya. Beberapa hari kemudian tumbuh dan jadilah tanaman timun. Jadilah timun, dan di situ yang tumbuh tuh cuma ada satu buah timun.
tapi nggak wajar kan, biasanya timun tuh ukurannya cuman segitu, terus tiba-tiba kok yang muncul timunnya segendem itu, kayak gede banget gitu. Nah Mbok Rondonya akhirnya ya udahlah, ini udah kayak posisi kayaknya timunnya ini udah matang gitulah ya, akhirnya diambil dibawa pulang kayak. Nah waktu dibawa pulang, timunnya ini apa ya, kayak ngeletek gitu mungkin ya, terus habis itu dibuka sama Mbok Rondo, ternyata isinya bayi. Lihat bayi ini keluar dari timun itu kan, Mbok Rondo kayak seneng banget, wah ternyata aku beneran dapet anak, kayak punya seseorang yang bakal nemenin aku hidup, gimana ya, yang bakal aku rawat, ya jiwa keibuannya keluar kayak gitulah ya. Terus habis itu Mbok Rondo dengan segenap kasih sayangnya ngerawat anak ini, bayi ini. Nah bayi ini akhirnya diberi nama Timun Mas. Kenapa Timun Mas? Karena dia lahir, bukan dia lahir atau dia menetas ya, ya akhirnya ya pokoknya dia pertama kali keluar dari timun mas gitulah ya, dari timun yang berwarna emas, akhirnya dia dinamain Timun Mas. Nah udah senang-senang nih, kayak hidup bahagia bersama kayak setahun 2 tahun, udah senang kayak gitu. Waktu umur 17 tahun Mbok Rondo nih baru ingat, kayak waktu apa Timun Mas, oh iya Timun Mas bentar lagi umurnya 17 tahun ya, kayak nanti kalau misalnya diambil sama Buto lagi gimana, kalau misalnya dia dimakan kan kayak aku udah terlanjur sayang sama Timun Mas. Akhirnya Mbok Rondo nih datengin kayak orang sakti, bukan kayak ya orang yang kira-kira bisa ngasih solusi lah buat masalahnya. Dia datang bilang, aku tuh pernah minta ke Buto gini panjang lebar kali tinggi, dia jelasin tentang adanya Timun Mas. Akhirnya orang sakti ini bilang kayak ya udah jelasin ke Timun Mas ke apa kondisinya kayak gimana, terus bakal ada Buto Ijo kayak gimana. Nah di situ juga orang sakti ini itu kayak ngasih pegangan, kayak kalau misalnya nanti Buto datang, aku punya senjata atau ya itu pegangan buat Timun Mas ngelawan si Buto Ijo. Situ Mbok Rondonya kayak oke, oh baiklah, oh ya yang sopan ya, baiklah Pak Tuan Sakti, saya akan kembali dan memberitahu si Timun Mas. Situ Mbok Rondo balik terus jelasin ke Timun Mas gimana ceritanya, gini. Nah Timun Mas soalnya kayak kaget, hah aku jadi selama ini lahir menetas ya itu ya itulah dari timun, kayak keluar dari timun gitu. Terus habis itu oh bakal dimakan Buto Ijo kayak oh, tapi akhirnya dia paham situasi, terus kayak dia ambil bekal dari Pak Tuan Saktinya. Di situ ternyata ada 3 kantong yang dikasih. Kantong pertama itu oke, nanti aja. Nah singkat cerita itu di hari H dia mau umur 17 tahun. Kayak kalau misalnya kita umur 17 tahun kan kayak ngerayain kayaknya. Aku nggak ada yang ngerayain sih 17 tahun. Kayak gitulah. Ya pokoknya kalau misalnya orang biasanya kan umur 17 tahun dia bakal ngerayain apalah hari tambah dewasanya atau gimana kayak gitu. Nah dia tuh si Timun Mas ini siap-siap kayak lagi si Buto ini bakal datengin aku, kayak aku harus siap-siap lari atau gimana gitu. Nah waktu hari H itu si Butonya datang, Mbok Rondo gitu. Mbok Rondonya keluar dari rumah. Apa Buto kayak gitu. Butonya bilang, aku sini mau ngambil Timun Mas, kan kamu udah janji ke aku bakal ngembaliin Timun Mas di umur 17 tahun. Terus Mbok Rondonya tuh apa
bilang enggak pernah janji kayak gitu. Terus si Butonya bilang enggak, kamu janji ke aku, udah sini kasihin si Timun Mas. Ternyata di situ Timun Masnya tuh udah keluar, udah lari. Jadi gimana ya, Butonya kan besar, terus dia lihat kayak oh itu Timun Mas udah jalan, udah wing lari. Itu akhirnya si Butonya kayak menghiraukan, kayak nggak peduli sama si Mbok Rondonya, terus lari ngejar si Timun Mas. Bung 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 bung. Nah si Timun Masnya kan sadar, wah aku udah dikejar sama si Buto hijaunya. Si Butonya itu apa, dia lari, dia tuh kayak ngerasa si Butonya tuh udah mau deket gitu tau, udah mau deketin. Akhirnya dia buka kantong yang pertama. Itu dibuka, kantongnya ternyata isinya adalah garam. Dia ya udahlah ambil, terus dilempar, boom. Nah waktu dilempar ternyata garamnya itu yang udah jatuh keluar jadi air laut. Ya aku juga gak tahu sih, tapi di situ diceritain bakal jadi air laut yang galangin Butonya buat ngejar si Timun Mas. Jadi kayak dia harus berenang dulu si Butonya. Ya ceritanya seperti itu ya. Terus akhirnya kan si Timun Mas bisa lari lagi karena si Butonya tuh harus berenang dulu toh. Dia lari sekencang. Ya tapi sekencang apapun si Timun Mas lari, dia pasti kejar lagi sama si Buto. Si Timun Masnya kan lihat kayak Butonya udah di dekatku lagi. Ya udahlah, akhirnya dia ngambil kantong kedua. Dia lihat sekilas toh, jarum. Ya udahlah, lempar aja. Boom, lempar. Gak ada suaranya sih, tapi ya kelempar. Boom. Keluar, ternyata si jarum-jarum itu tumbuh. Bum 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 bum. Jadilah hutan bambu. Jadilah hutan bambu yang ngalangin lagi si Butonya buat jalan. Jadi kan ini Timun Mas, Butonya mau lewat tapi di sini bambu wing. Akhirnya si Butonya tuh jalannya jadi pelan-pelan karena takut nginjek bambunya itu, kayak ya sakit lah, kayak tung kayak gitulah. Akhirnya si Butonya jalan pelan-pelan. Nah si Timun Masnya lari, kayak ya udah lari lagi, lari. Ternyata waktu lari si Butonya tuh bisa ngikutin lagi gitu. Nah waktu ngikutin, akhirnya Timun Mas kan ngerasa kayak bekalku tinggal satu, nek mau tak pakai nanti awak punya bekal lagi, tapi nek misalnya nggak tak pakai ya aku keburu kemakan gitu kan. Akhirnya yaudah dia keluarin, ternyata isinya itu adalah terasi. Terasi kayak oke, jadi apa lagi nih kayak gitu ya udah lempar, boom. Nah waktu kelempar, akhirnya di tanah di belakangnya dia itu jadi lumpur, kayak lendut. Ya lumpur, lendut, tanah liat atau apalah itu yang dia lihat kayak cuman lendut gitu ya, ternyata dia blubuk tanahnya tuh blubuk. Terus dia tuh rasa kayak ya cuman jadi lendut, kayak bakal jadi apa ya, nggak bakal pengaruh ke si Butonya. Ternyata dia tetap lari, udahlah lari aja tinggal. Terus Butonya juga ngerasa kayak alah cuman kayak gitu, kayak kamu tuh bakal ngelawan aku pakai apa lagi, cuman lendut kayak gitu. Oke lah kalau misalnya tadi laut, oke tadi ada hutan bambu, ini cuman lendut apalah. Terus dia jalan ngelewati si lendut ini, ternyata itu bukan tanah liat biasa, bukan lendut biasa, itu adalah tanah hisap. Ya gitulah. Dan akhirnya kan blubuk terus si Butonya jalan wing. Terus ternyata di situ kakinya kehisap dan Butonya jatuh. Tuh, nah di situ si Timun Masnya kan ngerasa kayak wah, ternyata Butonya mati gitu aja. Ya udah, akhirnya dia selamat.
Ya itu sebenarnya intinya ceritanya. Ya, ya emang intinya ceritanya Timus kayak gitu. Tapi kita bisa ambil hikmahnya. Jadi hikmah apa sih yang ada dari cerita Timun Mas ini? Kalau aku sih nangkep hikmah dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus lihat konsekuensi dari apa yang kita ambil atau apa yang kita pilih. Apalagi kalau misalnya kita membuat suatu perjanjian dengan orang lain, kita benar-benar harus perhatiin konsekuensi apa yang bakal kita dapat di kedepannya, entah itu konsekuensi baik atau konsekuensi buruk. Yang kedua, kita harus percaya kalau misalnya orang tua itu sayang sama kita dan pasti berusaha memberikan kita kayak pegangan untuk langkah selanjutnya. Nah, kalau di ceritanya Timun Mas ini, Mbok Rondo ini kan ngasih kantong-kantong berisi garam, jarum sama terasi kan. Nah, tuh. Dan yang ketiga, hikmah yang aku ambil adalah jangan pernah menyerah. Ya bener, jangan pernah menyerah. Coba bayangin kalau misalnya kita udah lihat konsekuensi terus habis itu kita udah dikasih bekal nih sama orang tua, ya kita jangan pernah nyerah sama apa yang bakal kita tujuin, apa yang kita harapin. Mungkin itu cerita dari Timunas. Kalau misalnya ada salah kata dari yang aku ucapin, atau misalnya ada yang tahu hikmah lain dari Timunas, bisa komen di bawah ya. Kita belajar bersama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.